Halo teman-teman, balik lagi di channel ini, DIY Travel ID teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tahun 2025 ini, tahun baru dengan KRL armada baru teman-teman. Ya, semoga saja nanti di tahun baru ini, di tahun 2025, kereta KRL baru dari CRRC Sifang dan dari PT Inka akan segera datang dan bisa beroperasi untuk menambah armada KRL yang saat ini sangat kurang ya teman-teman. Nanti saat teman-teman rasakan sendiri dari Bogor, dari Bekasi, dari Tangerang Selatan ataupun dari Tangerang, itu saat ini armadanya sangat kurang sekali teman-teman. Nah, di tahun 2025 ini rencananya armadanya akan ditambah nih teman-teman. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, yang udah sering membahas tentang KRL baru, mungkin teman-teman belum subscribe. Untuk teman-teman yang belum subscribe, teman-teman bisa subscribe channel ini teman-teman. Nah, kita balik ke topik nih teman-teman. Di tengah isu pembatasan subsidi berbasis NIK bagi penumpang KRL di Jakarta, ada kabar baik karena rangkaian KRL jenis SFC 120V dari CRRC Sifang di China yang kabarnya bakal beroperasi di Jakarta. Karena kereta baru ini bakal dikirim ke tanah air pada awal 2025 ini. Nantinya, manajemen KAI Komuter Line menargetkan sarana kereta baru tersebut dapat membantu menampung 2,5 juta pengguna harian di Jabodetabek. Rencananya, mengikuti spesifikasi teknis dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA, Kementerian Perhubungan, termasuk adaptasi untuk prasarana kereta di Indonesia. Untuk diketahui, PT KAI Komuter kini telah memesan 38 rangkaian IMU baru dan retrofit senilai 6,8 triliun. Produksinya menggandeng perusahaan asal China CRRC Sifang. Melansir website KAI Komuter, setelah menandatangani kontrak kerjasama pengadaan sarana KRL dengan CRRC Sifang, KAI Komuter akan mendatangkan 11 rangkaian sarana KRL dengan seri KCI SFC 120V. Dalam proses pengadaan ini, KAI Komuter melalui tahapan-tahapan dan pembahasan teknis yang cukup panjang dan mengikuti prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Sarana KRL seri KCI SFC 120V tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan oleh DJKA Kementerian Perhubungan. Proses ini dilakukan untuk memastikan semua spesifikasi teknis telah memenuhi syarat sesuai dengan prasarana perkeretaapian yang ada di Indonesia. Seluruh proses ini yang juga berlaku untuk semua pengadaan sarana KRL di KAI Komuter. Pada proses pengadaan ini, KAI Komuter juga harus memastikan time delivery atau ketepatan waktu pengiriman agar pengguna komuter lain dapat terlayani dengan baik. Ini juga menjadi poin penting dalam pemenuhan sarana KRL khususnya di Jabodetabek, di mana kami harus memastikan ketersediaan sarana karena proses peremajaan terus dilakukan. Dan untuk teman-teman ketahui, dalam proses persiapan teknis, KAI Komuter terus membangun komunikasi dengan berbagai pihak penyedia atau manufaktur dari beberapa negara produsen sarana KRL. Jadi, tidak hanya dari CRRC Sifang, tapi PT KCI juga berkomunikasi dengan produsen-produsen lain.
Jadi tidak hanya terpaku pada satu produsen saja ya teman-teman ya, tapi banyak. Karena teman-teman banyak yang komen kok tidak menggunakan sarana milik perusahaan atau kereta dari Jepang seperti GR atau Hitachi ataupun Kawasaki. Perlu diketahui, kereta buatan CRRC Sifang pun banyak diekspor ke negara di luar China. Singapura pun sudah menggunakan rangkaian dari CRRC Sifang ini teman-teman. Teman-teman kalau naik komu atau kereta KRL ataupun MRT di Singapura dari North South Line atau East West Line itu juga menggunakan armada dari CRRC Sifang yang disesuaikan dengan kebutuhan kereta di Singapura atau SMRT, Singapura MRT ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir kalau KRL menggunakan armada CRRC Sifang. Balik lagi ke topik, setelah proposal resmi dari G-Track atau produsen KRL Jepang diterima Oktober 2023 lalu, pihak produsen ini menyampaikan adanya perubahan rekomendasi teknis dan pembiayaan yang diajukan dari proposal sebelumnya. Selain terus melakukan komunikasi dengan G-Track Jepang, KAI Komuter juga melakukan komunikasi ke Korea Selatan dengan Wujin dan Daewonsis, dan Cina juga di CRRC Sifang yang juga memproduksi kereta cepat Wush. Setelah menerima proposal dari keempat pihak tersebut, dari hasil pembahasan proses pengadaan sarana KRL, CRRC Sifang dapat memenuhi spesifikasi teknis dan time delivery sesuai dengan persyaratan dan harga yang kompetitif dibandingkan dengan proposal ataupun produk-produk dari negara lainnya. Selain itu juga dari sisi reputasi dan rekam jejak CRRC Sifang yang sudah bekerja sama dengan 28 negara di dunia dalam menyediakan sarana komuter atau EMU atau Electric Multiple Unit dengan berbagai kondisi di negara masing-masing pengimpornya. Ini juga yang memperkuat KAI Komuter untuk bekerja sama dengan CRRC Sifang. Dalam kerjasama ini, KAI Komuter dan CRRC Sifang juga sepakat untuk melakukan transfer knowledge dan penanganan operasional ke depan. PT KAI Komuter juga bekerja sama dalam hal untuk maintenance dan keberlanjutan operasional dari KAI Komuter Line. Semoga dengan ini semua berjalan lancar. Selain dengan CRRC Sifang, KAI Komuter juga bekerja sama dengan PT Inka untuk mengimpor sejumlah rangkaian KRL. Nah, itu aja ya teman-teman ya, bisa saya infokan ke teman-teman semua. Ini berikutnya adalah gambaran nanti KRL buatan CRRC Sifang akan berbentuk seperti ini teman-teman. Nah, transformasinya ini masih sementara, tapi nanti suara dan operasionalnya hampir sama dengan yang ada di video ini menggunakan VVL IGBT juga teman-teman ya. Yuk kita saksikan sama-sama. Gambaran saja ya teman-teman, nanti dari samping komuter lain yang baru akan seperti ini, tapi nanti bentuk depannya akan seperti ini teman-teman. Tapi dari sisi samping tadi sejauh ini sedikit mirip ya teman-teman, tapi dari tampilan depannya berbeda.
Apakah bagus bentuknya seperti ini? Ya, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu saya bisa memberikan informasi tentang KRL baru nanti yang buatan CRRC Sifang. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan di konten ini. Sampai jumpa di konten-konten kami berikutnya. Sampai jumpa, see you, bye-bye.